Sahabat tani, organisme pengganggu tanaman seperti hama dan penyakit memang adalah tantangan terberat di dalam usaha budidaya pertanian. Karena organisme pengganggu tanaman ini selain bisa mengganggu proses budidaya tanaman kita, juga dapat merusak hingga membuat tanaman kita tuh mati ya sahabat tani. Apalagi yang disebabkan karena penyakit tanaman, contohnya layu fusarium ya sahabat tani. Dan katanya layu fusarium ini tuh susah banget untuk dikendalikan. Maka mudah-mudahan video ini jadi salah satu alternatif ya sahabat tani dalam usaha pengendalian layu fusarium bagi tanaman kita. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bim! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, melindungi dan menyembuhkan tanaman dari serangan penyakit memang tuh tantangan yang harus kita hadapi di dalam dunia pertanian ya sahabat tani. Berbagai alternatif pestisida juga jadi solusi kebanyakan dari kita ya sahabat tani buat melakukan pengendalian yang namanya penyakit, contohnya layu fusarium. Lalu apa aja sih sebenarnya layu fusarium itu? Mari saya jelaskan ya sahabat tani. Layu fusarium adalah layu yang disebabkan karena jamur fusarium ya sahabat tani. Saya ingat banget ya sahabat tani, waktu sekolah di SPMA dan pada mata pelajaran tentang hama dan penyakit, kami itu diberitahu ya sahabat tani bahwa yang namanya layu fusarium itu disebabkan karena satu jamur yang disebut dengan Fusarium oxysporum. Jadi jamur Fusarium oxysporum ini adalah jamur yang penularannya itu begitu luar biasa dan bisa menyebabkan kegagalan secara total pada proses budidaya tanaman kita. Bahkan pada tanah ya sahabat tani, di mana tanaman yang tumbuh di atasnya pernah mengalami layu fusarium ini, ketika ditanami ulang dengan tanaman yang sama, maka pasti ya sahabat tani sangat berisiko terjadi yang namanya serangan lagi. Karena menurut beberapa penelitian, jamur fusarium ini dapat menetap pada tanah yang sudah kena serangan dan dapat berkembang optimal pada suhu ruang ya sahabat tani, yaitu berapa kira-kira? 25 derajat Celcius. Nah, berdasarkan fakta ini ya sahabat tani, bayangin nih, pada suhu 25 derajat Celcius aja dia tuh bisa berkembang secara optimal. Apalagi suhunya lebih rendah lagi, bener nggak kira-kira? Itu sebabnya kalau pada musim hujan yang kayak gini ya sahabat tani, kita tuh harus berhati-hati, bener nggak kira-kira? Dan pada video yang judulnya tentang fakta hujan ya sahabat tani, saya tuh udah singgung detail tentang apa aja sih kandungan dari air hujan. Anda udah nonton belum videonya kira-kira? Kalau Anda belum, ya videonya ada kok di channel ini ya sahabat tani. Itu sebabnya pada musim hujan begini, pemupukan bernitrogen itu harus dihindari. Dan kalau menurut beberapa referensi juga, yang namanya jamur fusarium ini paling suka menyerang tanaman yang punya kadar nitrogen yang tinggi ya sahabat tani. Karena sesuai penjelasan pada video tentang nitrogen, nitrogen merupakan pembentuk protein bagi tanaman kita. Dan penyakit itu ya sahabat tani paling suka tanaman yang tinggi proteinnya. Nah gitu ya sahabat tani. Apa aja sih kira-kira pupuk yang mengandung nitrogen? Pertama misalnya urea, kemudian ZA, kemudian apa lagi? KNO3, kemudian pupuk NPK, dan masih banyak lagi ya sahabat tani. Dan saran saya, Anda tonton deh video saya tentang nitrogen ya sahabat tani untuk penjelasan lebih detailnya, oke? Nah, jadi untuk mengurangi resiko serangan layu fusarium, maka usahakan tanaman kita tuh tidak dulu ya sahabat tani diberi pupuk yang mengandung nitrogen, apalagi nitrogennya itu tinggi ya sahabat tani. Sekarang kita bahas tentang cara melakukan pengendalian. Saya sudah rangkumkan ya sahabat tani beberapa jenis pestisida untuk melakukan pengendalian layu fusarium, dan silakan simak pada tayangan berikut ini, silakan. Nah, inilah ya sahabat tani beberapa jenis pestisida untuk pengendalian jamur fusarium. Dan untuk merek, ya saya ambil beberapa aja ya sahabat tani, dan nggak mesti itu juga kok. Yang penting sama bahan aktifnya ya sahabat tani. Dan tabel ini itu saya sediakan pada kolom deskripsi video ini. Dan silakan kalau Anda mau download, tinggal klik aja ya sahabat tani, karena linknya saya taruh pada kolom deskripsi video ini. Dan buat sahabat tani yang belum tahu di mana sih yang namanya kolom deskripsi, maka itu ada pada bagian bawah video ini ya sahabat tani, silakan. Dan sebelum kita lanjut pembahasannya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Sebenarnya yang namanya langkah pencegahan itu paling penting banget ya sahabat tani, karena mencegah itu lebih baik daripada
mengobati, bener nggak kira-kira? Maka dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya layu fusarium itu ada beberapa alternatif ya sahabat tani. Apa aja kira-kira? Alternatif pertama ya sahabat tani yaitu menanam bibit atau benih yang tahan layu fusarium. Jadi sebelum Anda tanam itu sebaiknya coba cek dulu deh kira-kira siapa tahu ada yang jual benih atau bibit yang tahan terhadap layu fusarium ini di tempat Anda ya sahabat tani. Atau saran saya juga bisa koordinasi dengan PPL-nya, tanya kira-kira ada nggak kira-kira bibit atau benih yang tahan layu fusarium. Alternatif kedua yaitu melakukan istirahat tanah. Dan yang dimaksud dengan istirahat tanah di sini itu kita membiarkan penyakit yang ada di dalam tanah kita tuh mati ya sahabat tani karena nggak bisa berkembang. Yang namanya penyakit fusarium itu kalau sudah berada di tanah maka dia tuh bakal berada di sana dalam jangka waktu yang lama ya sahabat tani, apalagi dalam posisi tanah yang memiliki kelembapan yang tinggi. Dan itu sebabnya dengan membiarkan dalam proses terbuka dan apalagi kalau bisa itu tanahnya tuh dicangkul dulu ya sahabat tani atau dibajak atau juga dilakukan pembalikan, maka dapat mengurangi kemungkinan serangan layu fusarium pada musim tanam selanjutnya gitu ya sahabat tani. Kemudian alternatif ketiga yaitu melakukan pemberian pupuk kompos yang sengaja kita tambahin dengan yang namanya jamur trichoderma. Kemarin ada yang tanya ya sahabat tani di kolom komentar, trichoderma itu apa Pak? Katanya. Jamur trichoderma adalah salah satu mikroorganisme penghuni tanah yang berfungsi sebagai pengurai. Dan di samping sebagai pengurai ya sahabat tani, dia itu juga dapat berfungsi sebagai agensi hayati dan juga sebagai stimulator pertumbuhan tanaman ya sahabat tani. Jamur trichoderma ini dapat menghambat pertumbuhan serta penyebaran cendawan atau jamur ya sahabat tani penyebab penyakit pada tanaman kita seperti misal ya cendawan ganoderma misalnya, kemudian Fusarium oxysporum ya sahabat tani, kemudian Rhizoctonia misalnya dan lain sebagainya ya sahabat tani. Maka mudah-mudahan dengan penggunaan jamur trichoderma di sini secara efektif bisa mencegah penyakit layu Fusarium, bahkan juga penyakit-penyakit lain, misal penyakit busuk pangkal batang kah misalnya, atau juga penyakit jamur akar putih kah misalnya pada tanaman karet dan lain sebagainya ya sahabat tani. Dan untuk video cara pembuatan pupuk organik padat yang ditambahin dengan jamur trichoderma, saya tuh punya videonya ya sahabat tani, silahkan ada tonton pada video yang ini. Alternatif keempat yaitu dengan melakukan penyemprotan fungisida protektif. Nah, saya pengen tanya kepada Anda, udah tahu belum fungisida protektif? Fungisida protektif adalah fungisida yang bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit ya sahabat tani, dan penjelasan detailnya itu sudah dibahas ya sahabat tani pada video yang ini ya sahabat tani. Dan contoh dari fungisida protektif misal yang berbahan aktif propinep misalnya, atau juga berbahan aktif mancozeb dengan merek dagang misal ya Antrakol, kemudian Diten, kemudian Antila ya sahabat tani dan lain sebagainya. Mungkin Anda bertanya kepada saya, kenapa sih 3 merek fungisida ini sering banget saya sebut? Ya karena tempat saya paling banyak digunakan ya ini ya sahabat tani. Kalau nggak Antrakol ya Diten atau Antila ya sahabat tani, seperti itu. Atau fungisida yang lainnya ya sahabat tani yang di dalam tabel FRAC atau Fungicide Resistant Action Committee itu berada pada cara kerja berkode M ya sahabat tani. Jadi fungisida protektif ini sangat tepat digunakan untuk langkah pencegahan. Dan buat sahabat tani yang belum punya tabel FRAC, itu tabelnya saya kasih ya sahabat tani, dan saya sediakan juga pada kolom deskripsi video ini, silahkan ada download. Kemudian alternatif kelima yaitu dengan optimalisasi pH tanah. pH merupakan singkatan dari power of hydrogen, atau ada juga yang bilang potential of hydrogen ya sahabat tani, di mana pengertian sederhananya dijelaskan pada tayangan berikut ini. Set. pH itu adalah tingkat keasaman tanah. Nah, apa Bapak Ibu? Boleh diulangi? pH adalah belakang mana suaranya? Belakang mana? Ayo kita coba lagi. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah. Oke. Nah ya sahabat tani, jadi pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Oke ya sahabat tani. Jadi begini ya sahabat tani, ketika pH tanah itu di bawah angka 6, maka unsur hara tertentu itu nggak bisa terserap maksimal. Seperti unsur hara misal ya fosfor, kemudian kalium, kemudian unsur hara makrosekunder yang lain misal kalsium, kemudian magnesium dan sulfur ya sahabat tani. Sementara kita tuh tahu ya sahabat tani bahwa yang namanya fosfor itu berperan dalam pembelahan sel tanaman dan meningkatkan kualitas buah dan perakaran tanaman kita.
Dan kemudian peran dari kalium itu sebagai tukang angkut hasil fotosintesis. Dan kemudian kalsium itu bisa memperkuat dinding sel tanaman. Dan magnesium sebagai unsur hara yang memperkuat tukang masak makanan ya sahabat tani, atau yang melakukan proses fotosintesis. Siapa kira-kira tukang masak tanaman kira-kira? Ya stomata ya sahabat tani. Dan bayangin ya sahabat tani, ketika semua unsur hara ini tidak bisa terserap secara maksimal, maka pastinya tanaman kita itu juga nggak akan tumbuh lebih baik ya sahabat tani. Dan sederhananya, pemberian kapur dolomit bisa menyediakan hara, kalsium, dan magnesium bagi tanaman kita. Maka memang dianjurkan ya sahabat tani, sebelum ada tanamannya, lakukanlah perlakuan pengapuran pada lahan sahabat tani ya. Dan dosis pengapuran sendiri itu sudah saya bahas detail ya sahabat tani, dan bisa ada tonton pada video yang ini ya sahabat tani. Dan alternatif keenam ya sahabat tani, Anda tuh bisa gunakan yang namanya cairan hidrogen peroksida untuk proses sterilisasi tanah. Apa itu hidrogen peroksida? Adalah suatu senyawa yang memiliki rumus kimia H2O2 yang memiliki banyak sekali ya sahabat tani fungsi, dan salah satunya sebagai sterilisasi bahan. Bahkan ketika Anda luka aja ya sahabat tani, Anda tuh dapat menggunakan H2O2 sebagai alternatif pembersih luka biar nggak terinfeksi oleh mikroorganisme dengan konsentrasi hidrogen peroksida atau H2O2 sebesar 3% ya sahabat tani. Itu sebabnya H2O2 atau hidrogen peroksida juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi tanah dengan cara melakukan penyiraman pada lubang tanam ya sahabat tani, dengan cara bisa pengocoran atau juga dengan cara bisa pakai penyiraman biasa gitu ya sahabat tani. Dan selain itu juga ternyata ada pengalaman teman saya ya sahabat tani, salah satu sahabat tani di sini yang ternyata sudah melakukan atau mengaplikasikan H2O2 atau hidrogen peroksida untuk pengendalian jamur fusarium. Dan mari ya sahabat tani, kita simak sama-sama bagaimana wawancara saya dengan orang ini ya sahabat tani, setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, oke? Suara ayam hilang fokus. Oke, baik sahabat tani, sekarang kita berada di tempatnya Pak Ruli, dan Pak Ruli ini adalah salah seorang sahabat tani yang sudah mengaplikasikan yang namanya hidrogen peroksida. Mari kita tanya-tanya ya sahabat tani. Oke, baik. Pak Ruli di sini nanam tanamannya tanaman apa, Pak? Jenis cabai rawit Tiong Tanjung, Pak. Oke, jadi ya sahabat tani, beliau ini nanamnya jenis cabai rawit Tiong Tanjung ya sahabat tani. Dan kalau kami boleh tahu nih, kira-kira Pak Ruli nanamnya itu sudah berapa lama sih Pak? Kurang lebih 2 tahun, Pak. Oke, jadi Pak Ruli ini sudah menanam tanaman cabai itu kurang lebih 2 tahun ya sahabat tani. Nah, langsung saja pada intinya. Oke, langsung saja ya sahabat tani pada inti dari pembahasan kita tentang hidrogen peroksida. Nah, setahu saya di daerah kita di sini kan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu gak ada yang jual hidrogen peroksida, apalagi yang menggunakannya. Tetapi setelah saya cari-cari, ternyata ada Pak Ruli di sini ya sahabat tani yang menggunakan hidrogen peroksida. Nah, kita kan penasaran Pak Ruli ini taunya dari mana, dan kemudian manfaat atau tujuan dari penggunaan hidrogen peroksida itu untuk apa? Saya bermulanya tahu ikut di Facebook, di situ ada suatu grup namanya Pertanian Nusantara. Oke. Nah, dari sana kan saya mengenal hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, di sana fungsinya yang utama untuk memperkaya oksigen di dalam tanah. Oke. Nah, yang kedua untuk menetralisir mikroba baik maupun mikroba jahat yang ada di dalam tanah maupun di air. Oke. Nah, menarik ya di sini sahabat tani. Menetralisir mikroba baik yang ada di dalam tanah juga di dalam air. Oke, ada yang menarik ya di sini sahabat tani. Dari pengalaman Pak Ruli yang sudah mengaplikasikan hidrogen peroksida, apa sih kira-kira hal-hal yang didapat atau pengalaman-pengalaman apa yang didapat dari penggunaan hidrogen peroksida ini pada lahan pertaniannya Pak Ruli? Pada waktu itu kan saya ke kebun menemukan salah satu tanaman saya yang kena penyakit fusarium. Oke, menarik ya di sini sahabat tani, penyakit fusarium. Nah, kita simak benar-benar. Ya, tanaman itu kan layu. Oke. Nah, saya belajar dari grup itu, saya coba nge-mix hidrogen peroksida dengan kalsium. Oke. Hidrogen peroksida dengan kalsium ya sahabat tani. Dengan dosis dan takaran terukur. Oke. Setelah itu saya kocorkan ke tanaman.
Dan atasnya saya lakukan penyepraian menggunakan hidrogen peroksida dan saya campur menggunakan fungisida. Oke. Saya sistem dengan foliar. Oke. Alhamdulillah beberapa hari kemudian saya cek tanaman yang kena fusarium itu menjadi hijau Oke, kembali, Pak. menarik ya sahabat tani. Tanaman yang tadinya kena fusarium tiba-tiba jadi hijau ya sahabat tani. Nah mungkin boleh lebih dalam lagi Pak Ruli, kira-kira dosisnya bagaimana Pak? Serta cara aplikasinya bagaimana Pak? Atau waktu pengaplikasiannya bagaimana gitu Pak? Kalau dosis yang saya belajar itu kan 0,5 sampai 1 mili per liter airnya, Pak. Oke, 0,5 sampai 1 mili per liter air ya sahabat tani. Itu bisa untuk dikocorkan maupun di spray atau sistem foliar, Pak. Oke, dikocorkan atau sistem foliar. Nah, di sini menarik ya sahabat tani. Yang namanya hidrogen peroksida itu kan ada yang namanya hidrogen peroksida 50%, ada yang hidrogen peroksida 3% gitu ya sahabat tani. Nah, yang Pak Ruli pakai di sini yang 50% kah yang 3% kah? Kalau yang saya gunakan saat ini yang 50%, Pak. Oke, yang 50%. Dengan dosis berapa tadi, Pak? 0,5 sampai 1 mili per liter air, Pak. Oke, jadi ingat ya, catat sahabat tani, hidrogen peroksida 50% dengan dosis 0,5 sampai 1 ml per liter air. Ini untuk pengendalian penyakit fusarium gitu ya sahabat tani. Dan mungkin ada tips-tips lain Pak dari penggunaan hidrogen peroksida ini dalam pengendalian penyakit. Menurut saya kan kita harus belajar memahami apa yang dibutuhkan tanaman, Pak. Oke, memahami apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, setelah itu kan hidrogen ini kita jangan asal main barbar lah intinya kan. Jadi harus dengan dosis yang benar-benar terukur dan tertakar. Oke, dosis yang terukur dan tertakar. Nah, jadi kan kalau kita menggunakannya dosis 0,5, kita lihat dulu tanaman itu makin bagus atau enggak. Karena kan pengalaman saya sedikit demi sedikit kita belajar mengamati, Pak. Nah, jadi alhamdulillah dengan 0,5 misalkan makin membagus. Jadi kita pelan-pelan menaikkan dosisnya, Pak, untuk lebih bagus lagi tanaman yang kita piara, Pak. Oke. Jadi ingat ya sahabat tani, kalau memang mau beli yang namanya hidrogen peroksida dan mau mengendalikan penyakit fusarium itu harus yang 50%. Jangan sampai kebeli yang 3% ya sahabat tani, nanti dosisnya atau konsentrasinya kurang ya sahabat tani. Jadi pastikan Anda beli yang 50%. Oke. Nah ya sahabat tani, itu tadi pembahasan kami dengan Pak Ruli membahas soal penggunaan dari hidrogen peroksida. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi ke studio. Terima kasih. Nah itu tadi ya sahabat tani pembahasan kita seputar layu fusarium, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jadi alternatif Anda ya sahabat tani dalam upaya melakukan pencegahan atau pengendalian jamur fusarium ya sahabat tani. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, silahkan Anda kasih jempolnya yang banyak ya sahabat tani. Dan juga jika Anda ngerasa nih video ini pas untuk dibagikan, maka silahkan bagikan ya sahabat tani atau share kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi dan gak banyak lagi ya sahabat tani yang kena jamur fusarium. Oke. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video rekomendasi saya untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Baik, saya undur diri dulu ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.